Lanturis, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol santai dengan tema yang luar biasa menarik, yaitu kita kedatangan dari seorang pemandu wisata nih. Hai. Oke. Boleh kenalan sedikit dulu Kak, namanya siapa gitu? Halo, perkenalkan nama saya Aisyah. Saya biasa dipanggil Aisyah ya, panggil aja Aisyah lah. Saya sekarang berprofesi sebagai tour guide di City Tour Bandung. Oh, oke. Terima kasih ya sudah mau meluangkan waktunya Makasih juga udah ngundang sini. di sini gitu. Mau nanya nih ya Kak, kenapa mau jadi tour guide? Alasannya apa? Kenapa mau jadi tour guide? Sebenarnya pertama masuk tour guide itu nggak sengaja. Oke. Kenapa nggak sengaja? Karena emang nggak ada niatan buat jadi tour guide. Awalnya itu saya suka jalan-jalan. Terus di kampus itu ada jurusan pariwisata. Sebenarnya bukan jurusan pariwisata, tapi saya ambil satu jurusan. Satu jurusan itu dibagi lagi jadi dua. Satu pariwisata, satu penerjemahan. Di situ saya ambil pariwisata. Nah, kakak saya itu udah nyemplung duluan tuh di dunia tour guide. Kok kayaknya asik gitu ya. Terus di kampus juga ini ada pariwisata, kayaknya nyambung. Akhirnya ya udah deh. Pas lagi ada pembukaan juga, ada HPI namanya, itu Himpunan Pramuwisata Indonesia, sebuah wadah lah ya buat punya SIM-nya gitu kalau tour guide. Akhirnya saya gabung dari 2016 jadinya. Jadi sekitar sudah 4-5 tahun ya sampai sekarang. Kurang lebih. Tour guide itu sebetulnya apa menurut Kakak? Tour guide itu sebenarnya sebuah kayak Google-nya tour ya. Tour guide, pemandu wisata. Jadi selain memandu wisata, tour guide ini juga bertugas untuk memenuhi kebutuhan para wisatawan. Kebutuhan yang dimaksud itu ya informasi. Informasi-informasi yang dibutuhkan, lalu juga seluk-beluk warisan budayanya seperti apa, lalu juga peraturan-peraturan apa di destinasi wisata yang dituju. Ini sedikit saya kepo aja ini ya. Kalau Boleh, misalnya boleh. kan ada yang nanya, terus kebetulan Kakak nggak tahu nih jawabannya. Gimana cara untuk menjawabnya gitu? Yang menjadi aturan sebagai tour guide itu kayaknya udah dibahas ya, nggak boleh bilang nggak tahu. Bener nggak? Nggak boleh bilang nggak tahu. Jadi kalau kita nggak bisa jawab, Ya. kita harus agak-agak pinter dikit bicara, tapi jangan ngebohong juga ya. Jadi harus benar-benar informasi yang benar-benar jelas, terus ya sesuai gitu. Jadi bilang aja, tunggu ya Bu, sebentar. Saya juga ini kurang paham sih yang aturan baru misalkan. Oke. Nanti saya cari info, nanti saya kabari lagi ke Ibu. Gitu. Contohnya lah. Iya, oke. Nah, berarti kan udah jadi tour guide dari 2016 ya? kurang lebih. Sebelumnya punya pekerjaan lain atau gimana? Jadi tour guide itu pas lagi kuliah. Jadi iya. sebenarnya belum pernah di kantoran sih. Oh, jadi pekerjaan pertama langsung jadi tour guide gitu? Iya. Saya bilang. Kan Kakak nih tour guide perempuan. Banyak nggak sih yang jadi tour guide perempuan? Banyak kok. Ada Banyak. ya. Susah nggak menjadi pemandu perempuan gitu? Susah gampang sebenarnya. Kenapa susah gampang? Ya namanya perempuan ya, pasti driver laki-laki gitu kan. Terus juga di jalanan kayak gimana sih buat perempuan, kadang-kadang kan suka ada yang bikin perempuan nggak bisa maju lebih gitu. Enak gak enak selama di jalan? Pengalaman Kakak apa? Enak nggak enak apa ya? Yang enak sih banyak ya. Yang nggak enak juga pasti ada. Salah satunya yaitu tadi, kalau tim kru tuh kan ada tadi ya, driver, lalu juga tour leader, itu betul. ada yang nggak sepaham atau yang nggak sejalan lah. Itu yang agak kita harus oke lah gitu. Oke lah. Kendala paling berat selama jalan apa? Kendala saat masih sendiri ini, yang paling kendala itu kalau harus jemput tamu di jam yang harusnya kita tidur gitu. Iya betul. Karena siapa yang nganterin kan? Iya. Siapa yang nganterin? Nah, kalau sekarang udah berkeluarga,
gampang gitu. Kalau sekarang kan jemput ya dulu Oh, oke. di sini. Nah, katanya juga suami kakak seorang pemandu juga gitu. Iya. Oh, jadi Kayak nyesel ya, iya. Nggak, iya bener. enak gak enak punya suami satu profesi apa kak? Enaknya saling tahu ya tugasnya kita kayak gimana kalau di jalan. Nggak enaknya kalau saya libur dia jalan. Iya, Jadi iya. ya udah deh. Waktu ketemunya Waktu ketemunya. Kalau selama di jalan nih ya kak, kejadian apa yang bisa membuat mood kakak turun? Yang paling males sih itu tadi kru. Karena oke. emang kita kerja kan tim, nggak bisa sendiri. Jadi kalau udah ada satu tim yang menyebalkan itu ya bikin mood, ya gitu kita harus bisa kontrol dirinya di situ. Kalau dari tamu contohnya? Kalau dari tamu apa ya? Paling kalau ada yang tamu pingin diperhatiin lebih, karena setiap grup itu pasti ada satu orang yang bikin masalah lah. Bikin masalah itu kalau saya nyebutnya pingin diperhatiin lebih. Jadi pinginnya ke dia terus. Sedangkan kita kan tugasnya ya semua ya. Iya betul. Sekarang nih ya kak, kan udah banyak tren di mana orang jalan-jalan sendiri. Jadi kadang-kadang pemandu wisata itu butuh nggak butuh gitu. Kalau dari pandangan kakak sendiri, masih butuh nggak sih tour guide itu? Tergantung tujuan untuk wisatanya apa. Kalau memang cuman buat selfie, seneng-seneng tanpa ada informasi yang didapat, iya. mungkin ya dianggapnya nggak butuh ya, nggak perlu gitu. Tapi kalau kita menggunakan tour guide, apa-apa yang ada di sana itu bisa lebih detail nyampe ke kita. Jadi lebih apa ya? Jadi lebih berkesan nantinya. Nggak hanya cuman datang selfie dah gitu. Kalau kakak spesialis Bandung ya kak ya? Kalau saat ini saya lebih ke Bandung. Kalau keluar saya sebagai tour leader. Tapi kalau di Bandung saya sebagai tour guide. Ya. Nah, berarti kakak ini bagian dari HPI kan? Betul. Nah, untuk bisa masuk ke HPI, syarat dan ketentuannya ini apa nih kak? Untuk bisa masuk ke HPI sebenarnya banyak. Nggak banyak juga sih, gampang ya. Tinggal sesuaikan dengan KTP-nya karena HPI itu seluruh Indonesia ada, nasional. Kebetulan saya kemarin masuknya di Jabar, Jawa Barat. Misalkan, Kak Jo ini alamat KTP-nya di mana? Di Bandung sih. Di Bandung. Berarti tinggal datang ke Jalan Natuna nomor 27. Itu ada sekretariatnya. Masuk situ, daftar-daftar. Nanti saat ada pembukaan, itu nanti kita hubungin. Karena memang nggak setiap tahun ada pembukaan untuk masuk ke HPI. Oke, kayak gitu bayar nggak sih kak? Bayar kalau lolos. Bayar kalau lolos. Jadi kita masuk HPI nggak hanya daftar, dah aja gitu. Tapi di situ ada seleksinya juga. Jadi seleksi macam-macam, ada tes wawancara. Kalau dulu saya tes tertulis. Nanti saat sudah lolos, baru saya mengikuti diklat. Kalau zaman saya nih 2016 itu diklatnya selama 1 minggu. 5 hari praktek. Di 2 hari atau sehari ya, saya agak-agak lupa nih. Itu dia kelas 5 harinya, 1 harinya kita praktek di jalan, di bus gitu ya, di bus, di tempat wisata, itu kita diujinya di situ. 2016 ya, nggak tahu nih yang sekarang. Iya, sekarang nih. Ada nasihat atau kiat-kiat khususnya buat perempuan? Ada nggak nih kak kiat-kiat khususnya buat perempuan yang mau jadi pemandu wisata? Kiat-kiatnya apa ya? Sering-sering di kaca mungkin ngomong, biar nggak nervous. Karena tamu yang nanti kita bawa itu kan nggak hanya anak sekolah ya, pasti tamu-tamu wisatawan yang datang ke Bandung itu berbagai macam profesi, lalu juga berbagai macam usia, jenjang usia. Jadi kita harus bisa menyesuaikan. Jadi sering-sering latihan berbicara misalkan, terus atur-atur bahasa. Iya betul. Jangan sampai lo gue tapi ternyata yang di depan kita profesor, kan nggak mungkin ya. Iya betul. Jadi harus bisa menempatkan diri. Sekarang ya bisa dibilang pandemi ini
khususnya buat penggerak pariwisata, baik itu hotel gitu, sangat terasa efeknya gitu. Bagaimana supaya di masa-masa seperti ini tetap semangat, tetap bisa bangkit apa nih Kak? Kalau prinsip saya itu jauh-jauhin lah ngeluh. Jauh-jauhin. Ngapain sih ngeluh gitu ya? Iya. Jadi semua juga pasti punya masalah, jadi ya udah aja jalanin, syukurin, nikmatin. Pasti kebawahnya enjoy. Tapi kerasa banget gak begitu pandemi di Pastilah. bidang ini? Pasti karena semua pelaku wisata ya, tadi kan hotel, terus juga ya tentu kita-kita tour guide, driver, bus, semua pasti kerasa. Tapi ya gitu tadi, jangan ngeluh lah udah, biarkan, berdoa cepat beres aja. Iya. Nah, jadi selama pandemi ini ya kakak kayak masih suka jalan nggak, atau ada jalan sedikit, atau bener-bener mati nggak ada jalan sama sekali? Kemarin saat sudah mulai dibuka lockdown dan lain-lain itu sempat ada, tapi masih yang sekitaran ya kayak Pangandaran, terus juga tapi belum keluar kota. Kalau jadi pemandu gitu harus bisa bahasa asing banget kayak gitu? Diusahakan bisa. Sebenarnya di HPI juga ada yang divisi bahasa Indonesia, tapi lebih ada nilai plus jika kita bisa bahasa asing. Mau ikutan HPI mungkin? Mau masuk jadi tour guide? Ya nanti mungkin boleh kalian nanti suatu saat kalau udah lulus kuliah gitu. Selama pandemi ini kakak punya pekerjaan lain atau apa gitu, kesibukan lain? Untungnya sebelum jadi tour guide itu saya sudah berwirausaha dari zaman kuliah tuh. Jadi saat pandemi seperti ini ya akhirnya difokuskanlah ke bidang wirausahanya. Untungnya gitu. Ya, karena itu kan saat kita mengambil ke profesi sebagai tour guide dan lain-lain, itu kita udah harus bisa ambil resiko bahwa itu resikonya ya gaji tiap bulan pasti nggak menentu, ya kan, terus bisa sewaktu-waktu berhenti seperti ini gitu. Jadi kita harus punya pegangan lain selain tour guide. Sudah di segmen terakhir nih ya Kak. Pesan moralnya moralnya ya? Udah kerasa ya? Pesan moralnya apa nih Kak? Pesan moralnya buat siapa nih? Buat semua yang nonton aja. Semua yang nonton. Boleh berwisata kalau memang sudah pusing banget gitu ya. Boleh berwisata, tapi ya itu tetap ikuti aturan pemerintah yang pasti, kayak masker, jaga jarak mungkin. Dan jangan lupa ya, kalau bisa menggunakan travel mungkin dan tour guide. Itu kali ya. Iya betul. Oke, terima kasih banyak ya Kak buat waktunya sudah mau menyempatkan ke sini. Mudah-mudahan sehat selalu, rezekinya dilancarkan gitu ya, pekerjaannya juga, keluarga bahagia, sehat selalu. Amin. Begitu juga. Buat yang nonton, terima kasih banyak sudah menonton video kali ini. Jangan lupa di like dan di subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.